Tanah kuning cerah memiliki daya hisap yang kuat, dan tombak naga emas dilempar keluar oleh Dewa Kupu-Kupu, dan menghilang dalam sekejap. Tetapi pada saat berikutnya, bumi tiba-tiba bergetar, dan kemudian, tanah kuning cerah berguling dengan panik, dan kekuatan kejut yang kuat secara paksa mengguncang Dewa Kupu-Kupu dan Dewa Emosi ke udara. Dalam radius beberapa ratus meter, tanah di hutan memancarkan cahaya kuning terang yang kuat. Sebuah geraman rendah mengikuti. Sosok besar, dalam perpaduan cepat dari tanah kuning cerah yang dimuntahkan, menyelesaikan kombinasi. Itu tampak seperti raksasa dengan ketinggian 10 meter, tetapi tidak bisa melihat fitur wajahnya. Seluruh tubuhnya terdiri dari tanah kuning cerah, dan napas elemen tanah yang kuat juga keluar darinya. Apa ini? Dewa Emosi bertanya pada Dewa Kupu-Kupu di sampingnya dengan curiga. Dia sudah lama tidak berada di alam dewa, dan dia telah bersama keluarganya sepanjang waktu, jarang menjelajahi alam dewa. Tetapi Dewa Kupu-Kupu adalah putri Dewa Laut, jadi dia secara alami tahu lebih banyak tentang alam dewa daripada dia. Dewa Kupu-Kupu berkata, sepertinya monster rawa. Sebenarnya ada binatang mitos seperti itu. Monster rawa ini dikatakan sangat kuat, dan itu adalah spesies dewa yang berbeda. Itu telah ada sejak awal para dewa. Itu juga sangat kuat dan mengendalikan kekuatan elemen tanah. Ia memiliki kekuatan dewa tingkat kedua dalam dirinya sendiri. Di alam para dewa, dalam hal kontrol atas tanah, itu adalah yang kedua setelah dewa tanah. Bagaimana bisa tiba-tiba menyerang kita? Mengaum. Monster rawa itu meraung dengan suara rendah, memperlihatkan sepasang mata di kepalanya tanpa fitur wajah. Mata ini berwarna merah tua, dan aura yang kuat dan ganas juga muncul. Ini adalah ide penghancuran. Dewa Emosi bergerak di dalam hatinya, dan dia dan Dewa Kupu-Kupu langsung mengerti apa yang terjadi dengan monster rawa ini. Monster rawa selalu dikenal karena kelembutannya di alam dewa, dan tidak berpartisipasi dalam pemberontakan binatang tahun itu, sehingga bisa diturunkan. Rawa lembut, karena kontrol mereka yang sangat kuat atas tanah, menemukan mereka melalui perubahan napas tanah. Adapun mengapa mereka menyerang mereka, itu hanya mungkin karena dewa penghancur. Dari nafas monster rawa itu, dia bisa merasakan bahwa kesadarannya seharusnya dipengaruhi oleh dewa penghancur, sehingga menjadi ganas. Dewa Kupu-Kupu bergerak dengan tangan kanannya, dan tubuh besar monster rawa tiba-tiba bergetar, dan cahaya keemasan muncul dari dadanya, kemudian seluruh tubuh monster rawa berubah menjadi warna emas yang kuat. Suara auman naga dan aumannya yang rendah terdengar. Monster rawa itu berjuang mati-matian, bahkan menenggelamkan tangan besarnya langsung ke dalam tubuh, mencoba mengeluarkan cahaya keemasan, tetapi cahaya keemasan itu melekat erat padanya seperti kekuatan absorpsinya sendiri. Cahaya kuning cerah di rawa secara bertahap meredup, sementara cahaya keemasan dari tombak naga emas menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Tombak naga emas dapat menyerap kekuatan ki dan darah, dan bahkan nafas jiwa. Di bawah penyerapannya, meskipun monster rawa memiliki fitnah tingkat kedua, bagaimana bisa dibandingkan dengan Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu? Di dahi Dewa Emosi, mata vertikal perlahan terbuka. Cahaya keemasan terang melesat dan mendarat tepat di atas kepala monster rawa itu. Monster rawa meraung liar, dan tubuh besar itu bergetar hebat. Cahaya di mata vertikal Dewa Emosi menjadi lebih kuat, dan sinar cahaya keemasan yang terhubung ke kepala monster rawa terus berubah arah saat tubuhnya bergetar, dan selalu terkunci di tengah kepalanya. Perlahan-lahan, perjuangan tubuh monster rawa menjadi lebih lambat, dan lampu merah di matanya berangsur-angsur redup. Cahaya keemasan di mata Dewa Emosi menjadi semakin kuat. Mengandalkan kesadaran spiritualnya yang kuat dan kekuatan jiwanya, dia dengan paksa membantu monster rawa untuk membubarkan pikiran destruktif dalam kesadaran spiritual, dan secara langsung mengekspor pemikiran ini dan menyedotnya ke dalam dirinya. Di dalam tubuh, dan kemudian mengandalkan kekuatan spiritualnya sendiri yang kuat untuk menyelesaikannya. Di alam para dewa yang berani menggunakan metode ini untuk menyelesaikan fitnah dewa kehancuran dapat dihitung dengan satu tangan. Wutong, berhenti. Dewa Emosi berkata kepada Dewa Kupu-Kupu di sampingnya. Tang Wutong bergerak dengan tangan kanannya, dan tombak naga emas kembali ke genggamannya. Segera setelah itu, lingkaran emas berdesir di tombak naga emas, menyatu dengan tubuh Tang Wutong dan secara bertahap menjadi satu dengan tubuhnya. Kekuatan ilahi yang luar biasa dengan cepat dimasukkan ke dalam tubuhnya, dan kemudian diteruskan ke Dewa Emosi melalui perpaduan dirinya dan kekuatan ilahi dari Dewa Emosi. Tubuh monster rawa itu jelas melunak, dan hisapan kuat yang awalnya keluar dari tubuh juga benar-benar menghilang saat ini.
Tubuh setinggi 10 meter secara bertahap menjadi 5 meter, dan warna tubuhnya juga meredup. Beberapa saat yang lalu, sejumlah besar kekuatan suci diekstraksi dari tubuhnya oleh Dewa Kupu-Kupu, tetapi pemikiran kehancuran dalam kesadaran ilahinya juga sepenuhnya dihilangkan oleh Dewa Emosi. Aku, ada apa denganku? Suara rawa itu sangat tebal, seperti Hong Zong. Dewa Emosi berkata dengan sungguh-sungguh, "Halo Mikuan Senior, kamu harus dikendalikan oleh pikiran penghancur. Pernahkah kamu melihat dewa penghancur?" Monster rawa tertegun sejenak, dan tampak berpikir. Pada saat ini, matanya benar-benar berubah warna menjadi kaki. Meskipun tidak terlihat jelas pada tubuh kuning cerah, setidaknya itu terlihat jauh lebih normal. Ya, dewa penghancur datang ke hutan rawa kami dan berkata bahwa dia ingin kami mematuhi perintah Komite Alam Dewa. Kami selalu tinggal di sini sisa-sisa darah binatang, dan kami sudah lama di sini. Ada banyak keturunan para dewa dan binatang, semuanya memiliki kebencian yang mendalam terhadap Komite Alam Dewa, dan tentu saja mereka tidak setuju. Kemudian dewa penghancur mengeluarkan ide penghancuran besar, yang meliputi seluruh hutan. Setelah itu, aku tidak punya ingatan, sepertinya semuanya normal, tapi sepertinya aku mencoba merusak semuanya lagi. Perasaan yang sangat buruk. Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu saling memandang, dan keduanya melihat kengerian di mata satu sama lain. Hutan ini sangat luas, dan tidak banyak keturunan binatang suci yang tinggal di dalamnya, bahkan jika kekuatan mereka tidak sebagus sebelumnya, bahkan tidak ada fitnah tingkat pertama, tetapi jumlah mereka cukup besar. Dewa kehancuran mampu mempengaruhi seluruh hutan dengan pemikiran kehancurannya sendiri, yang menunjukkan betapa kuatnya pemikiran kehancurannya. Dia memerintah di sini sepenuhnya dengan kekuatannya sendiri. Dewa Emosi mengerutkan kening. Jika dikatakan bahwa dia dapat memengaruhi berbagai makhluk melalui emosi, dia dapat melakukannya, tetapi untuk sepenuhnya mengendalikan dan bahkan membiarkan pengaruhnya berlanjut, tidak apa-apa dalam waktu singkat, tetapi untuk waktu yang lama, itu pasti tidak mungkin. Dia tahu bahwa dia mungkin harus menilai kembali kemampuan dewa penghancur. Kekuatan sebenarnya dari dewa penghancur ini sepertinya lebih tinggi dari ayah mertuanya. Sama-sama, karena itu masalahnya, kita harus pergi dulu. Tolong cobalah untuk tidak meninggalkan wilayahmu sendiri. Karena semua keturunan binatang suci di sini dikendalikan oleh pikiran penghancur dewa kehancuran, maka hutan rawa ini mungkin sudah sangat berbahaya. Baiklah, terima kasih. Aku akan tidur. Aku sangat mengantuk. Aku harap semuanya akan kembali normal ketika aku bangun. Suara monster rawa itu berangsur-angsur berkurang, dan tubuh besar itu perlahan-lahan meleleh ke tanah. Aneh untuk dikatakan, semua vegetasi yang awalnya berada di dalam wilayah monster rawa tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan selama keseluruhan proses. Dewa Emosi memandang Dewa Kupu-Kupu dan melihat kekhawatiran yang mendalam di matanya. Jangan terlalu banyak berpikir. Ketika kita melihat ayah mertua, semuanya akan menjadi jelas. Ayo pergi. Keterampilan sihir yang disimulasikan dilepaskan lagi, dan Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu menghilang ke udara sekali lagi. Semua binatang suci di hutan rawa ini terinfeksi oleh dewa penghancur kehancuran. Jika mereka tidak memiliki kemampuan yang hampir tak terlihat untuk mengasimilasi lingkungan, aku tidak akan tahu berapa banyak pertempuran yang mereka alami. Terus terbang ke depan, Dewa Emosi menjadi lebih berhati-hati. Kekuatan yang ditunjukkan monster rawa sebelumnya cukup kuat, dan dia memiliki perasaan bahwa binatang suci yang terinfeksi dengan ide kehancuran lebih kuat dari biasanya. Setelah pikiran kehancuran itu diintegrasikan ke dalam kesadaran mereka, mereka bahkan akan menjadi makanan mereka. Ini bahkan lebih menakutkan, tidak heran dewa penghancur akan memenjarakan ayah mertua dan ibu mertuanya di sini. Bagaimana mereka bisa kabur dari sini setelah disegel? Area dari danau kecil semakin dekat, dan saat ini, Dewa Emosi lebih berhati-hati. Dia sangat berpengalaman ketika dia berada di benua Douluo, semua hutan besar tempat para makhluk roh tinggal. Semakin dekat mereka ke area inti, semakin kuat binatang roh itu, dan tempat ini tidak terkecuali. Penilaiannya benar, ketika mereka masih sekitar 10 km jauhnya dari danau kecil di tengah hutan, tiba-tiba, Dewa Emosi merasa sedikit mati rasa di sekujur tubuhnya. Ini bukan gejala keracunan, tapi perasaan seperti disambar petir. Kabut di hutan diam-diam berubah menjadi warna biru muda. Dalam kesadaran Dewa Emosi, kabut biru muda ini sudah mulai membuat lampu listrik biru berkedip. Ekspresi Dewa Kupu-Kupu membeku, dan kedua orang itu dengan cepat bertukar kekuatan jiwa di tubuh mereka. Dewa Emosi menutup matanya dan membuka mata takdir di dahinya. Dalam keadaan ini,
deteksi kesadarannya dapat mencapai level terkuat. Keluar. Dewa emosi mendengus rendah, dan kesadaran mengembun ke satu arah. Pada saat ini, kabut biru yang telah sangat pudar tiba-tiba berubah menjadi mekar penuh, dan segala sesuatu di sekitarnya tampaknya telah berubah menjadi dunia guntur dan kilat dalam sekejap. Dengan kata lain, hutan guntur dan kilat. Hutan rawa asli menghilang, semuanya berubah menjadi guntur dan kilat, satu demi satu guntur tebal dan kilat yang menakutkan, dibombardir langsung ke arah dewa emosi dan dewa kupu-kupu, padat seperti gunung. Kekuatan opresif yang besar, kekuatan ledakan yang menakutkan, juga mekar pada saat yang sama. Apa petir yang kuat? Dewa emosi tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum, ini adalah pertama kalinya dia melihat kemampuan kilat yang begitu kuat. Tapi jadi apa? Lapisan kesadaran ilahi yang kuat meledak dari tubuhnya dalam sekejap, aura 7 cincin naik di belakang kepalanya, dan aura dewa tingkat pertama meledak tiba-tiba. Tidak ada yang mewah, tetapi kekuatan suci yang kuat menyelimuti dirinya dan dewa kupu-kupu, dan secara paksa menahan serangan guntur dan kilat yang besar. Meskipun kekuatan suci dengan cepat dikonsumsi, tidak ada jejak petir yang dapat memasuki jangkauan topeng kekuatan suci. Dewa emosi menyipitkan matanya sedikit, dan pikiran yang kuat terpancar dari kedalaman matanya. Dia mengangkat tangan kanannya, dan cahaya pedang biru tua melesat ke langit dalam sekejap, menembus guntur dan kilat di luar. Meskipun guntur dan kilat ini berkerumun dan ingin secara langsung mengirimkannya ke dewa emosi melalui cahaya pedang biru tua ini, biru tua tampaknya melahap segalanya. Di belakang dewa emosi, cahaya dan bayangan putih muncul, dan cahaya dan bayangan dengan cepat menjadi padat, memancarkan fluktuasi kekuatan ilahi yang sangat kuat. Matanya jernih dan dingin, dan wajahnya yang cantik terlihat sangat mulia, dan kecantikannya tidak kalah dengan dewa kupu-kupu. Cahaya pedang biru tua memancar, dan kemanapun ia lewat, guntur dan kilat di langit benar-benar mengeras di udara, dan untuk sementara tidak mungkin untuk terus membombardir topeng kekuatan suci dewa emosi. Ding, dalam suara renyah, guntur dan kilat di sekitarnya langsung melemah sedikit. Tidak jauh, sosok besar juga muncul. Itu adalah makhluk dengan panjang lebih dari 20 meter, seluruh tubuhnya berwarna biru tua, dan ada banyak tanduk tajam di belakangnya. Di dahi, ada 3 tanduk terbesar, yang masing-masing panjangnya lebih dari 1 meter, dan seluruh tubuh dikelilingi oleh lampu listrik. Namun, di bawah tebasan pedang barusan, salah satu tanduk panjangnya tertutup es. Dewa emosi memiliki 2 kemampuan utama di benua Douluo saat itu, kekuatan mental dan ultimate es. Di alam dewa, tidak ada dewa seperti dewa es. Es dan air memiliki asal yang sama, hanya dewa air. Tetapi jika ada dewa es, maka sama sekali tidak ada masalah bagi dewa emosi untuk melakukan hal yang sama. Es pamungkas, pedang barusan, disebut Kaisar Salju Sanjue. Dan apa yang muncul dari balik dewa emosi adalah salah satu mitra aslinya di benua Douluo, binatang jiwa yang kuat yang telah berkultivasi selama hampir 700.000 tahun, Bingtian Suenu. Dipengaruhi oleh aturan para dewa, binatang jiwa tidak dapat berkultivasi menjadi dewa dan memasuki alam dewa. Namun, Bingtian Suenu, bersama dengan beberapa binatang jiwa lainnya, bergabung dengan dewa emosi karena berbagai alasan dan menjadi bagian dari kekuatannya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, mereka akhirnya melepaskan diri dari batasan dunia manusia, datang ke alam dewa ini, dan akhirnya memiliki identitas alam dewa. Mereka sebenarnya adalah individu sekarang, dan bahkan jika mereka meninggalkan dewa emosi, mereka dapat eksis di alam dewa. Tentu saja, premisnya tidak boleh ditemukan oleh komite alam ilahi. Bagaimanapun, mereka sekarang setara dengan status binatang suci. Namun, bahkan jika mereka menemukannya, itu bukan apa-apa, selama dewa emosi dapat membuktikan kendali mereka atas mereka, itu hampir tidak akan dikenali oleh komite alam dewa. Tentu saja, komite alam dewa ini mengacu pada komite alam dewa di bawah kendali dewa laut. Bingji Unparalelet yang dilakukan oleh dewa emosi adalah salah satu dari 3 keterampilan unik gadis salju langit es. Gadis salju langit es ini juga memiliki nama yang bagus, disebut Kaisar Salju. Ketika dia berada di benua Douluo, dia adalah jiwa dewa emosi, dan setelah memasuki alam dewa, dia adalah mitra dewa emosi. Naga guntur. Dewa kupu-kupu memandang makhluk besar itu dengan terkejut dan hampir berseru. Naga guntur. Dewa emosi juga telah mendengar tentang mereka. Mereka adalah kesayangan guntur dan kilat, dan mereka memiliki darah keluarga naga. Ketika dewa naga memimpin banyak dewa binatang dalam kekacauan, ada beberapa orang kuat di barisan dari naga guntur.
Kerusakan yang disebabkan pada dunia tidak kecil. Kemudian, naga guntur dibunuh oleh Dewa Bumi menggunakan kekuatan bumi. Binatang suci semacam ini awalnya hanya ada pada waktu itu. Setelah perang di alam dewa, tampaknya telah dibersihkan. Bagaimana mungkin ada naga guntur lain? Pemikiran yang tidak terlalu bagus kemudian muncul di hati Dewa Emosi. Sepertinya tindakan dewa penghancur kali ini tidak sesederhana itu. Ukuran naga guntur di depannya tidak terlalu besar, dibandingkan dengan naga guntur yang kekuatan individunya bahkan mendekati dewa tingkat pertama, masih ada celah besar. Naga guntur meraung, dan sudut tajam tanduknya benar-benar mulai memadatkan bola guntur besar. Setiap bola guntur berwarna ungu tua, dan lampu listrik di dalamnya berfluktuasi dengan hebat seperti awan, dan kekuatan ilahi yang menakutkan berfluktuasi. Naik secara instan. Bahkan di dalam area ini, langit berubah menjadi awan petir. Ekspresi Dewa Emosi tidak berubah. Sebagai dewa tingkat pertama, tentu saja dia tidak akan takut dengan naga petir ini. Namun, tempat ini sudah sangat dekat dengan area inti. Jika penjaga di dalamnya menemukannya dan dewa kupu-kupu, itu benar-benar akan menjadi masalah. Bahkan jika dia memikirkannya dengan jari kakinya, dia bisa menebak bahwa dewa yang menjaga ayah mertua dan ibu mertuanya setidaknya level 1. Itu harus diperjuangkan dengan cepat. Cahaya ilahi di mata Dewa Emosi meledak, dan Kaisar Salju di belakangnya memiliki pikiran yang sama dengannya. Sosoknya melayang ke depan dan langsung keluar. Seperti teleportasi, saat berikutnya, Kaisar Salju muncul di depan naga guntur. Segera setelah itu, sosok hijau zamrud benar-benar terpisah dari tubuhnya. Kedua wanita itu menggenggam tangan mereka bersama-sama, membalikkan tubuh mereka, dan seberkas cahaya besar yang menyatu dengan biru es dan hijau zamrud langsung melesat. Suhu di sekitarnya turun dengan tajam, dan tanah rawa yang awalnya lunak membeku dalam sekejap. Momentum agung menyebabkan semua tanaman dalam radius beberapa ribu meter ditutupi dengan lapisan es. Suhu rendah yang mengerikan juga mencapai titik ekstremnya dalam sekejap. Pada saat ini, roda cahaya di belakang kepala Dewa Emosi telah sepenuhnya berubah menjadi seputih es, nol mutlak. Kemampuan atribut es jangkauannya yang paling kuat. Merasakan kedatangan krisis, bola guntur di belakang naga guntur melesat dengan cepat, mencoba menahan serangan gabungan dari dua wanita cantik yang dilepaskan oleh Dewa Emosi. Namun, ketika bola petir itu menyentuh sinar cahaya biru hijau yang besar, petir terkompresi yang mengerikan itu juga membeku dalam sekejap. Pada saat itu, tampaknya ruang telah mengembun. Kamu harus tahu bahwa di alam dewa, tidak ada kemampuan seperti itu untuk menembus ruang, kecuali jika kamu ingin meninggalkan alam dewa, tetapi itu juga membutuhkan sejumlah besar kekuatan ilahi untuk melakukannya. Tetapi untuk membekukan ruang untuk sementara, ini adalah kekuatan yang hanya bisa dicapai oleh dewa tingkat pertama. Gadis berbaju hijau yang dipisahkan dari Kaisar Salju bernama Kaisar Es. Dia juga mantan jiwa binatang bernama Kaisar Kalajengking Es Batu Giok. Dia adalah salah satu makhluk pertama yang mengikuti Dewa Emosi. Keterampilan magis yang mereka gunakan saat ini disebut kebanggaan dua Kaisar Es dan Salju. Salah satu keterampilan sihir atribut es paling kuat dari Dewa Emosi. Penggabungan es dan salju, dan peningkatan 0 derajat mutlak, semuanya membawa keterampilan sihir atribut es ini menjadi ekstrim. Selama atribut apapun digunakan secara ekstrim, ia memiliki kemampuan untuk mengubah pembusukan menjadi sihir. Belum lagi atribut es adalah keadaan kuat yang berasal dari atribut air. Airnya sangat lembut, tetapi ketika membeku menjadi es, itu menjadi yang paling kaku. Energi besar yang meledak selama transformasinya disebut suhu. Meskipun naga guntur sangat kuat, celah di antara mereka segera terungkap di hadapan serangan tanpa ampun Dewa Emosi. Eksistensi paling kuat dari binatang suci setara dengan puncak fitnah dewa tingkat kedua, dan itulah yang terjadi dengan naga guntur di depannya. Tidak peduli apa, itu tidak dapat menembus batas ini. Sinar biru hijau menyala, dan ketika semuanya menjadi jelas kembali, patung es besar juga muncul di posisi naga guntur sebelumnya. Elemen guntur di udara menjadi tidak terkendali dan dengan cepat kembali normal, dan awan petir di langit perlahan menghilang. Kaisar kedua Bingsui berubah menjadi dua aliran cahaya, menyatu kembali ke dalam tubuhnya dan menghilang. Mengambil napas dalam-dalam, Dewa Emosi mengangguk ke Dewa Kupu-kupu di sampingnya, keduanya berkedip dan menghilang ke udara lagi. Mereka berada dalam kesulitan dua kali, dan mereka berdua mengakhiri pertempuran dengan kecepatan lebih cepat. Bahkan naga guntur, Dewa Emosi tidak membunuhnya, tetapi membekukannya dengan kekuatan 0 mutlak. Tentu saja, tidak ada perbedaan antara pembekuan dan penyegelan ini, dan pasti sangat sulit untuk melepaskannya.
Namun, dengan vitalitas naga petir yang kuat, pasti tidak akan ada kekhawatiran tentang kehidupan. Di alam dewa, kecuali ada kebencian mendalam yang ekstrim, jika tidak peduli apa, mereka tidak akan membunuh lawan dan menghancurkan para dewa. Karena itu, ketika binatang suci memberontak dan membuat kerusuhan di alam dewa, para dewa di alam dewa sangat jijik. Ketika mereka akhirnya mendekati Xiaohu, dewa emosi meraih dewa kupu-kupu dan berhenti. Kesadaran memindai danau kecil itu. Air danau itu jernih, tetapi tidak ada dasarnya. Air danau yang biru tua tampaknya memiliki jurang yang tak berujung. Ketika dewa emosi menembus indera ilahinya ke dalamnya, dia menemukan ini dengan lebih jelas. Danau kecil ini, yang terlihat kecil, sangat dalam. Dengan kekuatan indera ilahinya, dia tidak dapat menemukan akhirnya. Selain itu, dengan pendalaman ke bawah, tekanan kesadaran spiritual terus meningkat, dan konsumsi mulai meningkat tajam. Dengan kultivasi dewa emosi, dia tidak berani melanjutkan penyelidikan lebih lanjut. Bagaimanapun, mereka di sini untuk menyelamatkan orang, dan mereka harus mempertahankan kekuatan yang cukup. Untungnya, dalam jangkauan yang telah dia jelajahi, dia juga telah menembus ribuan meter di bawah air. Yang mengejutkannya, di danau kecil ini, dia belum menemukan keberadaan binatang buas apapun. Semakin kuat intinya, semakin kuat. Jika ada binatang suci di sini, bahkan jika kekuatan individu hanya seperti naga petir, itu akan cukup untuk memperingatkan para penjaga. Ayah ada di sana. Dewa kupu-kupu jelas sedikit bersemangat. Baiklah, ayo masuk. Dewa emosi berkata dengan tegas. Pada saat ini, tidak ada ruang untuk keraguan. Meskipun pasti ada bahaya di bangunan seperti kastil itu, karena Dewa Laut telah memanggil mereka untuk datang, mereka secara alami yakin, dan bahkan jika ada bahaya, mereka tidak akan peduli. Saat ini, Dewa emosi sedikit menyesuaikan napasnya dan meningkatkan persepsinya secara ekstrim, tetapi menarik indera ilahinya untuk menyelidiki keluar. Baru kemudian dia membawa Dewa kupu-kupu ke tubuhnya dan terbang menuju gedung-gedung di udara. Kekuatan suci kedua orang itu bercampur satu sama lain, bangkit satu sama lain, menjaga kondisi mereka sebaik mungkin, dan siap bertarung kapan saja. Meskipun pilar batu itu tinggi, tidak butuh waktu lama untuk terbang. Tidak lama kemudian, Dewa emosi dan Dewa kupu-kupu datang ke depan gedung. Ikuti aku. Dari tanda trisula emas di dahi Dewa kupu-kupu, pancaran emas tiba-tiba menjadi lebih kuat. Dewa emosi harus melepaskan lebih banyak kekuatan suci untuk mempertahankan keadaan simulasi dan mencegah mereka berdua muncul. Dan dalam cahaya keemasan, dia juga dengan jelas merasa bahwa segala sesuatu di dunia luar tampaknya terisolasi, dan aura mereka sendiri tidak akan banyak terpancar. Jelas, ini adalah ayah mertuanya menggunakan kemampuannya untuk melindungi dirinya dan istrinya. Kali ini, Dewa kupu-kupu yang memandu jalan, dia membalik ambang jendela dengan ringan, dan kemudian memanfaatkan kekuatannya untuk melompat, dengan tenang membubung, dan terus-menerus membalik ke atas kastil. Agar tidak membiarkan dirinya terekspos, Dewa emosi tidak menggunakan akal ilahinya untuk menjelajahi kastil. Siapa yang tahu keberadaan seperti apa yang ada di kastil? Jika ada seseorang yang tingkat kultivasinya melampaui dia, atau hampir sama dengannya, dengan persepsi tajam tentang dewa tingkat pertama, mudah untuk mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah. Dengan cara ini, mereka dengan cepat datang ke jendela tempat seperti menara di puncak kastil. Jendelanya terbuka, tetapi lapisan cahaya ungu gelap berkedip di atasnya. Meskipun masih ada jarak, Dewa emosi segera merasa bahwa itu adalah dewa penghancur. Cepat masuk melalui jendela dengan kecepatan tercepatmu. Pada saat ini, suara Dewa Laut tiba-tiba datang dari dalam. Apakah itu Dewa emosi atau Dewa kupu-kupu? Ketika mereka mendengar suara ini, mereka langsung merasakan banyak ketenangan pikiran, seolah-olah mereka telah menemukan tulang punggungnya. Keduanya saling memandang, hati mereka terhubung, dan pada saat yang sama, kekuatan ilahi tiba-tiba dipercepat. Dewa emosi memeluk pinggang istrinya, berubah menjadi aliran cahaya, dan langsung bergegas ke jendela yang dibentuk oleh ide kehancuran. Puff, dalam suara ringan, penghalang emas dari trisula emas di tubuh mereka jelas redup, dan mereka hanya merasa seolah-olah mereka telah menembus lapisan penghalang. Saat berikutnya, tubuh itu menjadi ringan dan muncul di sebuah ruangan. Meski dari luar menaranya tidak besar, tapi di dalamnya unik, jelas ada beberapa misteri luar angkasa di dalamnya. Ruangan itu bulat, sekitar 100 meter persegi, dan interiornya didekorasi dengan mewah, dengan cahaya keemasan pucat yang berkedip-kedip di mana-mana. Dewa Laut dalam jubah biru berdiri di sana. Tidak jauh, Xiaowu,
istri Dewa Laut dan ibu dari Dewa Kupu-Kupu, sedang duduk di tempat tidur. Melihat mereka, dia melompat dari tempat tidur dengan gembira. Dewa Laut buru-buru menopang tubuhnya, melingkarkan lengannya di pinggangnya yang sudah sangat bangga, dan berkata dengan sedikit marah, "Lihat dirimu, kamu akan segera melahirkan, dan kamu masih sangat terburu-buru." Xiao Hu tersenyum dan berkata, "Aku senang melihat putri dan menantuku." Melihat orang tuanya baik-baik saja, Dewa Kupu-Kupu juga sangat lega, melepaskan tangan Dewa Emosi, dan segera bergegas, dan juga dipeluk oleh Dewa Laut. Secara alami, Dewa Emosi tidak mungkin seperti dia hanya bisa menyentuh hidungnya, berdiri di samping, dan melihat keluarga mereka berbagi kebahagiaan keluarga. Tetapi pada saat yang sama, aku tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih. Orang tua dan dua leluhurku juga dibawa pergi oleh Dewa Penghancur. Aku tidak tahu bagaimana situasinya sekarang. Dewa Laut dengan lembut membelai rambut panjang putrinya dan tersenyum, Oke, kita baik-baik saja, jangan khawatir. Tidak peduli apa tujuan Dewa Penghancur, dia tidak akan dengan mudah membunuh kita. Dewa Emosi datang pada saat ini dan berkata dengan hormat, "Aku telah melihat ayah mertua dan ibu mertuaku." Xiao Hu memelototi Dewa Laut dengan marah, dan berkata dengan marah, "Itu semua salahmu. Saat itu, kamu sangat kejam terhadap Yu Hao. Lihat, dia selalu menjaga hubungannya dengan kita." Dewa Laut berkata dengan sedikit malu, setelah menderita kesulitan dan menjadi orang yang superior. Tanpa pelatihan yang cukup, bagaimana dia bisa naik ke langit dalam satu langkah dan menjadi dewi tingkat pertama langsung setelah memasuki alam para dewa. Selain itu, dia ingin menjadi menantu laki-lakiku, wajar untuk mempertimbangkan semua aspek dengan jelas. Yu Hao, bukankah begitu? Saat dia berbicara, dia memelototi Dewa Emosi. Dewa Emosi selalu sangat takut pada ayah mertuanya, dan buru-buru berkata, "Iya. Ayah, kamu benar. Ayah, Bu, kamu baik-baik saja." Ketika memanggil orang tua, Xiao Hu langsung tersenyum dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, ada makanan dan minuman di sini, bukankah hanya tempat yang berbeda? Tugas resmi untuk melakukannya dengan baik. Ikutlah denganku, kali ini tidak akan menjadi hal yang buruk." Dewa Emosi berkedut di sudut mulutnya, ibu mertuanya benar-benar berhati besar. Dewa Laut melepaskan tangannya dan membiarkan Dewa Kupu-Kupu membantu istrinya di tempat tidur, sementara dia berjalan ke jendela sendirian. Dewa Emosi buru-buru mengikuti ayah mertuanya, menunggu perintahnya. Mata Dewa Laut sedikit menyipit, matanya yang dalam sebiru laut, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Kali ini, insiden itu datang sedikit tiba-tiba. Dewa Penghancur seharusnya mengiring seseorang untuk berurusan denganmu. Kakak, mereka semua dibawa pergi, kan?" Kakak yang dia bicarakan secara alami adalah leluhur lama Dewa Emosi, Dewa Perang Dai Mubai. "Iya." Dewa Emosi mengangguk, dan tanpa sadar ada ekspresi khawatir di matanya. Dewa Laut menepuk pundaknya dan berkata, "Jangan terlalu khawatir, mereka akan baik-baik saja." Meskipun Dewa Penghancur sedikit gila, itu tidak cukup untuk membunuh dewa. Dia masih terukur. Dewa Emosi tertegun untuk sementara waktu, dan tiba-tiba merasa sedikit aneh di hatinya. Dewa Penghancur memenjarakan ayah mertua dan ibu mertuanya, dan bahkan menangkap banyak dewa yang terkait dengan ayah mertuanya, tetapi tampaknya ayah mertuanya tidak membencinya. Dewa Laut tersenyum sedikit dan berkata, "Kamu pasti berpikir, mengapa aku tidak membenci Dewa Penghancur, kan?" "Iya." Dewa Emosi menundukkan kepalanya sedikit. Dewa Laut berkata dengan acuh tak acuh, "Bagaimana dengan kebencian? Bagaimana dengan tidak membenci? Selain itu, masalah ini jauh dari sederhana." Dewa Emosi membeku di dalam hatinya dan berkata, "Ayah, Dewa Kehancuran telah menyegelmu. Bisakah aku membantumu melepaskannya?" Setelah melihat Dewa Laut, dia menemukan bahwa tubuh Dewa Laut pada awalnya seperti penjara kekuatan suci yang besar semuanya telah menghilang. Mustahil untuk sepenuhnya membubarkan kekuatan ilahi Dewa Laut, kecuali jika dia terbunuh, maka hanya ada satu jawaban, kekuatan ilahi Dewa Laut disegel. Dewa Laut berkata, "Kamu tidak bisa melakukannya. Selain itu, segel di tubuhku terhubung dengan Dewa Penghancur. Selama segel itu diangkat, dia akan segera mengetahuinya. Pada saat itu, kamu tidak akan menyembunyikan apapun." Dia dewa yang kuat di depan para penegak hukum, kekuatan Dewa Emosi tidak cukup. Dewa Emosi berkata, "Lalu apa yang harus aku lakukan?" Dewa Laut berkata, "Aku memintamu untuk datang menemuiku, karena ada beberapa hal yang aku ingin kamu lakukan. Kamu melakukan apa yang aku katakan,
dan kamu tidak perlu khawatir tentang sisanya. Iya, mendengar bahwa Dewa Laut telah membuat pengaturan, Dewa Emosi langsung lega. Selama ayah mertuaku tidak kacau, maka semuanya akan berbalik. Lagi pula, ayah mertuanya juga telah mengendalikan alam dewa selama bertahun-tahun, sepertinya dia sudah bersiap untuk itu. Ayah, apakah kamu menebak tindakan Dewa Kehancuran kali ini? Dewa Emosi bertanya dengan suara rendah. Dewa Laut mengangguk ringan, dia sudah lama tidak puas denganku, tapi kenyataannya, kami hanya berselisih paham politik. Tidak ada masalah besar. Dewa Penghancur juga dipengaruhi oleh asal fitnahnya sendiri, dan dia bertindak secara radikal. Bersedia mengejar yang tertinggi. Ini juga merupakan alasan penting mengapa kedua Raja Dewa memberiku alam dewa sebelum turun ke dunia bawah, bukannya dia yang memiliki sejarah panjang di alam dewa. Aku hanya tidak mengharapkannya. Aku telah meyakinkannya bahwa jika krisis besar yang aku prediksi tidak terjadi dalam tahun ini, dia akan mengembangkan alam dewa sesuai dengan idenya. Sayangnya, dia tidak mau menunggu saat ini. Setelah berbicara, dia melirik Xiao Wu tanpa daya, yang sedang berbicara dengan putrinya di tempat tidur tidak jauh dalam suasana yang hidup, dan ada sentuhan kelembutan di matanya yang tak berdaya. Dewa Emosi tidak bertanya, dia adalah orang yang cerdas, dan dari mata Dewa Laut, dia sudah membaca banyak hal. Dewa Kehancuran dan Dewa Laut keduanya adalah penegak hukum alam dewa, dan Dewa Laut adalah penguasa alam dewa. Dalam hal kekuatan individu, Dewa Penghancur mungkin tidak dapat memenangkan Dewa Laut, dan jika dua penegak hukum benar-benar pecah ke dalam pertempuran skala penuh, mereka pasti akan membuat khawatir seluruh alam dewa, tidak semudah itu Dewa Laut disegel. Di antara mereka, aku khawatir ibu mertuaku memiliki banyak alasan. Waktu yang dipilih oleh Dewa Penghancur adalah ketika ibu mertuanya akan melahirkan. Dalam keadaan seperti itu, mengingat istri dan anak-anaknya akan terluka, Dewa Laut mungkin harus berkompromi. Dewa Kehancuran jelas berpikir bahwa ini adalah kesempatan langka. Sebenarnya, itulah tepatnya, tetapi sangat tercela baginya untuk melakukannya. Dewa Laut berkata, Yu Hao, ke sini, aku akan menjelaskan beberapa hal kepadamu. Pada saat itu, dia berjalan ke samping dengan roh emosi, berbisik padanya, dan kemudian perlahan meludahkan manik-manik warna biru dan juga diserahkan ke Dewa Emosi. Ini adalah penutup Qiankun dari Laut Luas. Setelah bertahun-tahun disempurnakan, itu telah diubah menjadi manik-manik ilahi. Aku menyebutnya manik-manik Dewa Laut. Ini berisi apa yang baru saja aku katakan dan apa yang kamu butuhkan. Kamu dan Wutong mengambilnya denganmu. Benar, aku masih sangat lega dengan pekerjaanmu. Jika kamu menghadapi lawan yang tak tertahankan, kamu harus fokus melindungi diri sendiri, dan lebih baik ditangkap oleh Dewa Penghancur. Apakah kamu mengerti? Melihat tatapan lembut Dewa Laut, Dewa Emosi tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Untuk waktu yang lama, dia sebenarnya memiliki dendam terhadap ayah mertua ini di dalam hatinya. Pada saat ini, ayahnya yang kuat diturunkan menjadi tawanan, tetapi dia tidak merasakan apa-apa. Merusak temperamen aslinya, masih tenang, masih memiliki perasaan bahwa semuanya terkendali, hanya sorot matanya saja sudah cukup untuk membuat orang merasa nyaman. Bagaimana kamu tidak patah hati dengan aura seperti itu? Terlebih lagi, meskipun tidak ada banyak kekhawatiran dalam kata-katanya, dari matanya, Dewa Emosi dapat melihat perasaan memiliki sebuah keluarga. Iya, ayah, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti Wutong. Bahkan jika aku mati, aku akan mengirimnya kembali kepadamu dengan selamat. Dewa Laut menepuk bahunya, memeluknya, dan berkata, pergi. Dewa Kupu-Kupu sudah datang saat ini, matanya merah, jelas dia baru saja menangis. Dewa Laut sekali lagi memeluk putrinya, matanya penuh kebaikan, dan dia dengan lembut mencium pipi putrinya. Wutong, kamu harus mendengarkan Yu Hao ketika kamu berada di luar, dan kamu tidak boleh picik. Ayah. Tang Wutong tidak bisa menahan tangisnya lagi, memeluk ayahnya dengan erat. Gadis bodoh, bagaimana kamu bisa melihat pelangi tanpa mengalami angin dan hujan? Semua ini akan terjadi cepat atau lambat, tetapi untuk menghadapi bencana yang tidak diketahui, aku membuatnya sedikit lebih awal. Aku akan melindungi ibumu dengan baik, dan kami akan melakukannya, baiklah. Pergi dengan Yu Hao. Dewa Kupu-Kupu itu emosional, jadi dia tidak terlalu serius mendengarkan apa yang dikatakan Dewa Laut. Dia berdiri berjinjit dan mencium wajah ayahnya sebelum berbalik dan memegang tangan Dewa Emosi. Berdiri di depan jendela, melihat sosok mereka yang pergi,
Sudut mulut Dewa Laut melengkung, menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, lagi pula, lelaki kecil ini tidak mengecewakanku. Xiao Hu datang kepadanya, dan juga melihat keluar jendela, apakah kamu benar-benar menebak bahwa mereka akan dapat menerobos? Namun, kali ini sangat mendadak, dan kamu tidak melakukan apa-apa sebelumnya, mengapa? Dewa Laut tersenyum sedikit dan berkata, jika kamu melakukan beberapa hal sebelumnya, tidakkah orang lain akan melihatnya di matamu? Hanya ketika semuanya berkembang secara alami, hal-hal yang paling penting dapat terungkap. Xiao Hu mengerucutkan bibir merahnya dengan ketidakpuasan dan berkata, kakak ketiga, mengapa aku pikir kamu tersenyum seperti pencuri sekarang? Jika putri dan menantumu juga ditangkap, apa yang akan terjadi padamu? Dewa Laut Tang San mengangkat bahu dan berkata, aku kecewa. Xiao Hu menatapnya dengan heran, jadi, kamu berjalan keluar dari hutan, Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu menghela nafas lega. Setelah meninggalkan hutan, proses keluar lebih mudah daripada ketika mereka pergi ke sana, karena tidak ada lagi kasus ditemukan dan diserang oleh binatang suci selama periode tersebut. Dan dari awal hingga akhir, garis langsung dewa penghancur yang ditempatkan di kastil tidak menemukan keberadaan mereka. Di antara mereka, bukan hanya peran Dewa Emosi untuk mensimulasikan keterampilan magis, tetapi jelas ada juga bagiannya karena kekuatan Dewa Laut. Meskipun kekuatan suci Dewa Laut disegel, Dewa Emosi mengetahui melalui komunikasi sebelumnya dengan Dewa Laut bahwa kesadaran Dewa Laut hanya tersegel sebagian. Bagaimanapun, bahkan Dewa Kehancuran hanyalah pembangkit tenaga listrik dengan tingkat yang sama dengan Dewa Laut. Dalam hal ini, tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya menyegel Dewa Laut, dan dia hanya dapat membatasi kekuatan Dewa Laut. Oleh karena itu, Dewa Laut dapat membantu putri dan menantunya sampai batas tertentu, tetapi hanya itu. Karena Dewa Kupu-Kupu memiliki jejak kesadaran ilahi yang ditinggalkan oleh ayahnya di tahun-tahun awal, itu hanya mungkin untuk mentransmisikan kekuatan melalui kesadaran ilahi, dan itu tidak bisa menjadi kemampuan untuk menyerang dan bertahan. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Mata Dewa Kupu-Kupu masih sedikit merah, dan dia dengan enggan melirik ke arah hutan besar. Dia benar-benar ingin menyelamatkan orang tuanya sesegera mungkin. Tapi dia juga sangat tahu bahwa sekarang bukan waktunya, dia harus menunggu kesempatan yang lebih baik. Dia tidak mendengarkan ketika Dewa Laut memberitahu Dewa Emosi sebelumnya, tetapi hanya menemani ibunya untuk berbicara. Tentu saja, dia tidak tahu apa yang dikatakan Dewa Laut kepada Dewa Emosi. Dewa Emosi membuka tangan kanannya, memperlihatkan mutiara Dewa Laut. Seluruh tubuh mutiara Dewa Laut memancarkan warna biru jernih, dan lingkaran cahaya di dalamnya berfluktuasi aneh, seperti ombak laut. Meskipun terlihat kecil, tetapi jika kamu perhatikan dengan seksama, akan ada semacam kesadaran spiritual yang akan tersedot ke dalamnya. Mutiara Dewa Laut ini telah dipelihara oleh Dewa Laut selama bertahun-tahun, ini jelas merupakan artefak langka. Selain itu, Dewa Kupu-Kupu tahu lebih banyak bahwa pendahulu mutiara Dewa Laut, penutup alam semesta laut luas, dimiliki oleh ayahnya ketika dia berkultivasi di benua Douluo di tahun-tahun awalnya, dan sejak itu dibawa ke alam dewa. Kemampuan bertahan yang kuat yang menyertainya jelas bahwa sang ayah tidak yakin akan keselamatannya sendiri. Dewa Emosi dengan hati-hati menempatkan mutiara Dewa Laut di dahi Dewa Kupu-Kupu. Tiba-tiba, tanda trisula emas di dahi Dewa Kupu-Kupu melintas. Di luar, ada cahaya biru samar, dan itu sendiri tampaknya menjadi bagian dari tanda trisula. Dewa Emosi tersenyum dan berkata, sekarang kamu telah menjadi bermata tiga, sama sepertiku. Dewa Kupu-Kupu berkata dengan marah, lihat situasinya sekarang, kamu masih bercanda, apa sebenarnya yang ayah minta kita lakukan? Dewa Emosi berkata, jangan khawatir, ayah mertua, ibu mertua, mereka akan baik-baik saja, keluarga kami akan baik-baik saja. Ayah mertua telah lama menduga bahwa hari seperti itu akan datang, dan telah membuat beberapa persiapan. Sekarang kita akan menemui beberapa orang secara pribadi. Saat dia berbicara, jari telunjuk kanannya dengan ringan mengetuk orb Dewa Laut, dan tiba-tiba, seberkas cahaya menyala, dan kristal merah heksagonal dipisahkan dari manik Dewa Laut dan jatuh ke tangan Dewa Emosi. Ini adalah... Dewa Kupu-Kupu menatap kristal merah heksagonal dengan terkejut, matanya penuh kejutan. Meskipun kristal itu tidak besar, ketika muncul, suhu udara di sekitarnya tampak turun tiba-tiba, dan suhu yang sangat rendah memberi orang-orang rasa penindasan yang tak terlukiskan. Itu tidak dingin, tetapi aura pembunuh yang menakutkan. Begitu aura pembunuh ini keluar, segala sesuatu di sekitarnya tampak sunyi. Di langit dan tanah ini,
Tampaknya semuanya terkunci oleh niat membunuh yang meningkat. Kehidupan apapun dalam kisaran ini tampaknya menggigil di depan aura pembunuh ini. Tetapi baik Dewa Kupu-Kupu maupun Dewa Emosi tidak memiliki situasi seperti itu. Dewa Emosi adalah karena kultivasinya cukup kuat, dan Dewa Kupu-Kupu adalah karena dia sudah mengetahui hal ini sejak lama. Ini adalah lencana penegak hukum ayah, dia bahkan memberikan ini kepada kita. Kata Dewa Kupu-Kupu dengan kaget. Dewa Emosi mengangguk dan berkata, ayah mertua memberitahuku bahwa dia menyimpan beberapa hal penting di mutiara Dewa Laut, dan manik Dewa Laut telah disembunyikan di bawah lidahnya, dan Dewa Penghancur tidak dapat menemukannya. Butuh waktu tertentu bagi Dewa untuk mengendalikan pusat alam Dewa, dan setelah dia mengambil kendali, dia pasti akan segera menemukan kita. Dengan lencana penegak hukum ini di sini, kita tidak akan takut padanya. Pusat alam Dewa tidak akan bisa lagi menemukan posisi kita. Dewa Kupu-Kupu mengangguk ringan dan menghela nafas pelan, ini adalah lencana penegakan hukum Dewa Shuro saat itu. Aura pembunuh yang begitu kuat, ayah jarang menggunakan kekuatan Dewa Asura, hanya karena Dewa Asura terlalu pembunuh. Sangat mudah untuk mempengaruhi pikiran orang, seperti Dewa Penghancur, bukan karena kekuatan fitnahnya sendiri. Dewa Emosi berkata, itu sebabnya, ayah mertua adalah generasi yang berpandangan jauh ke depan. Dengan kebijaksanaannya, tidak akan terjadi apa-apa. Dewa Kupu-Kupu meringkuk ke dalam pelukannya, kekhawatiran di matanya sedikit melemah. Dewa Emosi bermain dengan lencana penegak hukum di tangannya, tetapi secara tidak sadar menunjukkan rasa hormat di matanya.